Sebenarnya pertama memang pengaruh kita dijajah itu besar sekali terhadap hukum. Orang itu menganggap kalau hukum itu ya balas dendam. Kalau nggak dipenjarakan belum puas. Ya. Kalau nggak dipenjarakan nggak puas. Nggak puas. Dan kalau belum dimiskinkan, disita segala macam. Anda punya HPH, terus bikin plywood zaman dulu kan, ya, atau bikin kertas, punya HPH, punya hutan tanaman industri. Adalah sedikit karena salah. Apa yang terjadi? Anda ditahan, rekening semua diblokir, ya kan? Disita. Gaji pegawai nggak bisa dibayar, ya. Perusahaan pecah kacir, oleng, lalu nggak mengurangi produksi, mesin-mesin jadi besi tua, PHK terjadi, negara nggak dapat pajak, nggak dapat royalti, nggak dapat PNBP. Tapi kita puas karena yang orang yang melakukan pelanggaran itu udah kita penjara 20 tahun atau penjara semua. Apakah penegakan hukum seperti itu mau kita teruskan? Ini kan negara ini yang punya siapa? Yang punya rakyat. Rakyat itulah yang punya negara ini. Kita ini jadi penegak hukum, jadi pejabat. Kita berhak dong menahan, memeriksa, menangkap orang ini karena dia melakukan kejahatan. Tapi ketika dia diperiksa, itu dia sebagai rakyat yang memiliki negara ini dengan kita, kedudukannya sejajar. Ya. Anda boleh mengatakan kamu salah, menghadirkan 100 saksi, dia juga boleh menghadirkan 100 saksi yang mengatakan saya nggak salah. Saya boleh bawa segudang barang bukti, dia boleh bawa 2 gudang barang bukti mengatakan bukan itu, saya nggak salah. Saya jadi mensesnek nih. Saya dikasih tahu sama Mbak Mami, adanya Pak Arto, Bang, Bapak mau ngomong sama Abang. Pergilah saya dari Seknek ke rumah sakit Pertamina. Pak Arto itu udah penuh kabel ini. Jadi Lil katanya, jadi saya taruh di telinganya. Lil, ini presiden sudah ganti-ganti. Saya ini kan sudah mau mati. Kok saya ini masih terdakwa? Saya kan sedih juga saya dengar Pak Arto. Ya, kamu kan mensesnek sekarang. Kamu bantu diselesaikan. Sekarang kita ini kalau dinyatakan tersangka, berapa lama? Orang dinyatakan tersangka itu nggak enak kok. Iya, benar. Itu malu kan anak-anak stres di sekolah. Menurut saya orang tersangka itu harus ada batasnya. Kalau misalnya penyidik tidak bisa membuktikan, mengumpulkan alat bukti dalam sekian waktu, dalam tengah waktu tertentu, 1 tahun misalnya, ya sudah dilepaskan aja orang ini. Penegakan hukum itu kan harus membawa manfaat bagi orang banyak. Nah, dalam konteks itu sebenarnya Pak Prabowo itu bicara dalam bahasa awam, bukan bicara hukum model saya. Kan presiden itu kan harus bicara yang dimengerti oleh semua orang. Bahasanya harus sama. Gitu. Beda, kalau bahasa saya ini belum tentu dimengerti orang. Bahasanya kadang-kadang terlalu akademik kan. Pak Prabowo kan presiden. Beliau harus bicara dalam bahasa yang dimengerti semua orang. Melihat siapa aja yang korupsi ya, kembaliin uang korupsinya. Kita maafkan. Yaitu bahasa presiden. Profesor Yusril Izzah Mahendra, Menko Kumham IMIPAS. Selamat datang di podcast Merdeka. Boleh tepuk tangan? Prof, terima kasih waktunya, Prof. Ya. Ini sebenarnya kita episode spesial, Sis. Betul. Karena biasanya kita di studio di Tebet, Prof. Sekarang kita justru dikasih kesempatan sama Prof buat podcast di ruang kerjanya, Sis. Iya, di ruang. Kantornya Pak Menteri. Ini masih sementara ya, karena kita ini Kemenko baru, jadi masih menggunakan kantor imigrasi ini. Karena kantor saya sebenarnya di bawah lantai 16. Jadi sementara ini karena sedang direnovasi menggunakan lantai 18. Tapi sama aja lah, kita bisa kerja. Yang penting kerjanya ya, Prof. Kerjanya yang penting. Prof, soal kembali menjadi Menteri Hukum, walaupun sekarang jadi Menteri Koordinator nih, Prof. Ada 3 kementerian di bawahnya. Ini sebenarnya kan Prof Yusril ini sudah lama, dari tahun 2021 ya. Sudah jadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan. 99 2021 ya waktu ketika. Iya, 2 tahun. 99 sampai 2004. Ganti presiden dari Gus Dur ke Megawati. Betul. Masih muda. 40 tahun. Nggak jauh beda sama saya berarti, Prof. Tapi udah jadi menteri waktu itu. Semoga ya, Sis. Saya menangani
Yang sekarang ini jadi 3 kementerian. Yang sekarang ini kan jadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, Pemasyarakatan. Bahkan zaman dulu itu saya pengadilan masih di bawah saya sini. Ya, yang lain-lain. Jadi saya waktu itu ada 14 eselon 1, ada 9 dirjen. Saya menterinya umur 40 tahun. Sekarang jadi 3 kementerian. Ini kan berarti balik lagi ke rumah sebenarnya. Iya, sih. balik kembali lagi ke rumah. Iya. Waktu itu kan masih muda, sekarang juga kayak seperti hal ini hal baru nggak sih Prof menjadi Menteri Koordinator, karena kan nomenklatur baru juga sebenarnya. Iya betul. Jadi Sudah 3 bulan. sebenarnya pemekaran dari kementerian dari Kemenko Polhukam. Dulu zaman Pak Harto namanya Menko Polkam. Ya. Pada waktu Pak SBY karena hukum juga dikoordinasikan jadi Menko Polhukam. Nah sekarang Polhukamnya itu dimekarkan menjadi Polkam, itu Pak Budi Gunawan, dan bidang hukum, HAM, lalu imigrasi, pemasyarakatan dipisahkan ke sini dan saya memimpin bidang ini. Jadi tetap ada titik singgung sebenarnya antara Polkam dengan bidang Kumham Imipas ini. Iya. Tambahannya lumayan banyak ini Prof. Ada Ini singkatan baru nih, Sis. Iya. Kumham Imipas. Impas. Saya harus ngapalin tadi Prof. Impas. Kumham Impas. Oke. Tapi Prof, ini kan yang kemarin Prof juga bilang namanya kementerian baru. Iya. Anggarannya kan juga nggak terlalu besar sebenarnya. Iya, betul. 9 M ya Prof, saya catat ini. Minta tambahan 325 miliar. Tapi dengan anggaran yang cukup nggak terlalu besar ini, nanti ke depan gimana Prof? Sebenarnya sih nggak terlalu masalah juga ya. Kita menyadari skala prioritas negara ya yang diprogramkan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden kita. Jadi kementerian kita ini kan tidak operasional. Kementerian kita ini melakukan koordinasi terhadap kementerian dan lembaga pemerintahan atau badan pemerintahan yang lain. Jadi karena sifatnya koordinasi sebenarnya tidak perlu biaya besar. Ya. Misalnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, itu imigrasi kan besar biayanya. Apalagi pemasyarakatan, kasih makan tahanan, napi segala macam Itu lebih besar itu, besar Prof. lagi. Apalagi ngurusin rumah barang sitaan, melakukan balai pembinaan terhadap orang yang bebas bersyarat. Jadi anggarannya bisa triliunan. Tapi kita yang penting itu kita melakukan pengkoordinasian, sekali juga pengawasan supaya semua bekerja lebih sistematik dan lebih efektif, tidak tabrakan satu sama yang lain. Nah, kami juga lebih banyak melakukan pengkoordinasian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, karena apa? Karena semua kementerian, semua badan kalau mempunyai kebijakan itu kan akan dituangkan dalam bentuk hukum. Betul. Ya, dan karena itu supaya nggak tabrakan ya juga ada koordinasi dengan kita di sini untuk melakukan supervisi. Kami mengkoordinasikan, mungkin itu dilaksanakan oleh Dirjen AHU ataupun Dirjen Peraturan Perundang-undangan atau juga Badan Pembinaan Hukum Nasional. Gitu, kira-kira. Ya, berarti sifatnya kan koordinasi tapi tetap harus anggaran sih penting ya Prof ya? Iya, karena kan juga harus memberikan pendapat hukum kepada Presiden ya tentang banyak hal. Misalnya Presiden punya gagasan akan memberikan amnesti, abolisi. Presiden punya kebijakan untuk memenuhi permintaan dari negara-negara sahabat untuk memindahkan transfer of narapidana yang kita sendiri undang-undangnya belum ada. Iya. Tapi coba gini ya, kita sebagai pembantu beliau tentu mencarikan jalan. Masalah yang sudah 10 tahun terkatung-katung nggak terselesaikan. Dan kita mencoba untuk mencari jalan. Ya memang ada kritik dari Pak Mahfud. Dia bilang ini bukan penemuan hukum. Kalau bahasa Belanda itu rechtsvinding. Rechtsvinding oleh hakim. Yang betul dia bilang. Saya bukan hakim. Saya bukan menemukan hukum. Tapi saya bilang saya mencari jalan keluar terhadap sesuatu kebuntuan. Dan itu kan memerlukan satu intellectual exercise, ya, memerlukan juga satu kebijakan, niat baik. Jadi berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya kita melakukan sesuatu. Kalau memang undang-undang itu tidak melarang, tidak menyuruh, ya apa yang kita lakukan itu kan tidak salah. Kalau dalam hukum Islam itu kan ada wajib, ada haram, ada mubah, ada makruh. Jadi ini termasuk mubah. Ya. Dilarang tidak, disuruh tidak. Jadi kalau dikerjakan nggak dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak dapat dosa. Tapi kalau dikerjakan itu menimbulkan suatu manfaat bagi orang banyak, dia juga sebenarnya merupakan suatu kewajiban. Jadi saya tetap berpendapat bahwa sebenarnya
pemerintah itu jangan terhalang melakukan satu kebaikan, melakukan satu yang bermanfaat dengan nggak ada undang-undangnya. Kita ini diajari ilmu hukum, belajar asas legalitas namanya. Itu ciri khas dari hukum kontinentalnya Belanda, Prancis, Jerman begitu. Seorang pejabat tuh harus hanya bisa bertindak kalau ada dasar hukum. Dasar hukum. Kalau ada nggak bisa. Menurut pengamatan saya, sebenarnya dunia ini makin hari makin bergerak kepada common law, kepada hukum tradisi Inggris. Sebenarnya akar tradisi hukum kita itu kan hukum adat dan hukum Islam, ya kan? Hukum adat itu kan nggak ada aturan tertulisnya. Hukum Islam ada aturan tertulisnya. Ada syariatnya. Tapi mengedepankan musyawarah. Orang banyak kaget. Saya bilang ini KUHP baru menerapkan tidak lagi menekankan kepada penghukuman, balas dendam, penjaraan, tapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, itulah restoratif, rehabilitatif, 3 satu lagi ya. Dan sebenarnya saya bilang ini bukan baru dalam hukum adat dan hukum Islam. Hukum Islam itu orang membunuh aja. Pembunuh dengan keluarga korban disuruh musyawarah, ya kan? Ya kan? Ini mau apa? Coba, mau dimaafkan, ya kan? Atau mau diganti rugi, diat, atau mau dipidana? Kalau dikisas, mau dihukum mati juga. Hakim bersidang, mana yang adil? Nah, jadi apalagi hukum adat di kampung, kita hilang sepeda, usut punya usut, yang nyuri tetangga, iya kan? Terus apa polisi masuk, ya, tangkapin orang ini? Kan dipanggil kiai, dipanggil penghulu, dipanggil kepala desa. Yang boya dimaafkan. Ini kan tetangga kamu sendiri yang nyuri sepeda. Kenapa? Ya dia nggak punya beras di rumahnya. Mau nggak kasihan. Nah, menurut saya sebenarnya keadilan restoratif yang seperti itu, ya, itu pada tahap awal sebelum ini barang dibawa ke polisi. Nah, sekarang ini ada keinginan, itu nanti pada tingkat penuntutan, dia orangnya sudah ditahan, udah babak belur duluan. Betul. Kalaulah rasa aman, rasa pulih, persaudaraan, kedamaian, ketentraman itu dapat diatasi dengan cara restoratif seperti ini. Kenapa orangnya mesti ditahan dulu? Nanti pada tingkat penuntutan, mau P21 baru kita kompromi. Ya orangnya udah babak belur. Tapi gini Prof, ini sebenarnya tapi ini sebenarnya kita bisa pasti banyak pengen pecah-pecahnya di sini. Tapi saya gini sebentar. Prof, ini kan sebenarnya basicnya filsafat, agamawan, apalagi hukum gitu. Seniman juga loh, Sis. Iya, pernah pemain film juga. Tapi gini Prof, saya mau melihat gini dari sisi hukumnya ya, dengan background yang sebanyak itu. Ngelihat hukum di Indonesia sekarang, dalam artian banyak persepsi tentu di masyarakat ya, entah hukum sudah ditegakkan atau segala macamnya, dengan segala aturannya. Tadi Prof juga sudah banyak menjelaskan soal kadang-kadang dikit-dikit ditangkap, dikit-dikit dipenjara. Iya. Prof melihat hukum kita di Indonesia sebenarnya sudah banyak aturannya kah? Atau memang kurang ditegakkannya kah? Atau bagaimana Prof? Atau memang nggak punya rasa aja? Ya sebenarnya pertama memang pengaruh kita dijajah itu besar sekali terhadap hukum. Orang itu menganggap kalau hukum itu ya balas dendam. Kalau nggak dipenjarakan belum puas. Ya. Kalau nggak dipenjarakan nggak puas. Nggak puas. Dan kalau belum dimiskinkan, disita segala macam. Ambil contoh begini, kasus Emir Syahsatar, ya kan? Garuda. Ya kan diadili di sini karena dianggap dia menerima suap, ya kan? Diadili karena suap itu kalau menyuap penyelenggara negara itu korupsi. Tapi kalau menyuap wasit sepak bola, itu pidana biasa. Jadi berbeda sifatnya. Ini memang saya yang bikin itu, yang mengubah sifat delik umum menjadi delik khusus. Nah sekarang Emir Syahnya sudah kita adili di sini, sudah dihukum. Terus kan kita bilang sama Amerika, tolong dong, yang nyuapnya kan di sana. Ya kamu tangkap dong, adili juga. Tolong dong lakukan tindakan juga. Apa jawab Amerika? Kami sudah melakukan tindakan. Ya, kami sudah panggil perusahaannya. Ya, ini perusahaan pesawat terbang yang ternama di dunia. Kami harus menjaga perusahaannya tetap eksis. Nah, di Amerika pun menjaga sebuah tetap brand eksis perusahaan ini. Nah, itu dengan cara kami sudah panggil direksinya dan direksinya yang melakukan penyuapan sudah dipecat. Direksi baru perusahaan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama.
mereka bayar denda, dan kami mengawasi perusahaan itu sekian tahun tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi. Kami sudah. Pidananya nggak ada. Nah, kalau kita di sini, lu kok nggak dipenjarain? Oke. Nah, ambil suatu contoh begini. Misalnya Anda punya HPH, terus bikin plywood zaman dulu kan, ya, atau bikin kertas, punya HPH, punya hutan tanaman industri. Adalah sedikit sebenarnya salah. Apa yang terjadi? Anda ditahan, rekening semua diblokir, ya kan? Disita. Gaji pegawai nggak bisa dibayar, ya. Perusahaan kocak-kacir, oleng, lalu nggak mengurangi produksi, mesin-mesin jadi besi tua, PHK terjadi, negara nggak dapat pajak, nggak dapat royalti, nggak dapat PNBP. Tapi kita puas, karena orang yang korupsinya itu udah kita penjara 20 tahun, atau penjara seumur hidup. Apakah penegakan hukum seperti itu mau kita teruskan? Amerika nggak mau. Perusahaan penerbangan, pembuat pesawat terbang di Amerika itu Boeing misalnya, apa mau dibangkrutkan gara-gara dia menyuap Universitas Hatta? Negaranya berpikir panjang. Ya. Nah, kita ini kadang-kadang ya itu ya akal pendek. Ya. Tapi kan memang aturan hukum yang selama ini ada ya begitu, Prof. Ya itu pengaruh kolonial. Okay. Hukum kolonial itu meletakkan penegakan hukum itu pada pembalasan dendam. Pembalasan dendam dan efek jera. Kan setiap hari orang tuh bicara efek jera. Polisi biasanya efek jera. Kan begini, kalau korupsi itu kan pasti sedikit banyaknya terkait dengan jabatan. Ya kan? Si A ini anggota DPR, si A ini bupati, si A ini gubernur. Dia ditangkap karena melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain katanya kan, merugikan keuangan negara. Kita hukum sepeda efek jera. Padahal kan dia dipecat jadi gubernur. Ya. Kalau dia nggak gubernur lagi, gimana caranya dia melakukan korupsi itu? Tapi kan korupsinya kan dilakukan pada saat dia menjabat gubernur. Ya, gubernur. Kalau dia nggak gubernur kan dia nggak bisa korupsi. Makanya tadi saya ketawa sama wartawan. Wartawan kan nggak bisa korupsi karena wartawan kan bukan pejabat. Ya begitu kan. Jadi gimana coba? Misalnya contoh aja paling gampang, orang ditahan, ya kan? Kenapa orang tersangka itu bisa ditahan? Pertama, karena khawatir dia akan melarikan diri. Ya. Kedua, dia akan menghilangkan barang bukti. Ya. Ketiga, dia akan mengulangi perbuatannya. Sekarang orang itu bupati, tersangka korupsi, kita tahan. Ya, bertahan. Pertama, kita khawatir dia akan melarikan diri. Ya, mungkin juga lah. Tapi kan subjektif ya. Ada juga yang nggak mau melarikan, ada yang Harun Masiku lari. Tapi ya itu berapa ya? Sebenarnya nggak mau lari ya. Kemudian dia mengulangi perbuatannya. Nah, kan dia kan bupati. Kalau dia diberhentikan sementara jadi bupati kan dia nggak bisa mengulangi perbuatannya. Ya kan? Dia mau menghilangkan barang bukti. Kantor sudah disegel. Bukti-bukti sudah disita sama jaksa atau sama KPK. Jadi untuk apa orang ini ditahan? Nah, menurut saya hal yang harusnya hukum ditegakkan itu kan harus berasaskan keadilan, ya kan? Ini kan negara ini yang punya siapa? Yang punya kan rakyat. Rakyat itulah yang punya negara ini. Kita ini jadi penegak hukum, jadi pejabat. Kita berhak dong menahan, memeriksa, menangkap orang ini karena dia melakukan kejahatan. Tapi ketika dia diperiksa, itu dia sebagai rakyat yang memiliki negara ini dengan kita, kedudukannya sejajar. Ya. Anda boleh mengatakan kamu salah, menghadirkan 100 saksi, dia juga boleh menghadirkan 100 saksi yang mengatakan saya nggak salah. Saya boleh bawa segudang barang bukti, dia boleh bawa 2 gudang barang bukti mengatakan bukan itu, saya nggak salah. Kedudukan itu orang setara. Nah, jadi kadang-kadang saya pikir orang misalnya orang dicekal karena nggak boleh pergi ke luar negeri. Saya sudah uji di Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Imigrasi sudah berubah sekarang. Orang dicekal tidak boleh, tidak boleh lebih dari 2 kali 6 bulan. Sekarang misalnya orang itu dinyatakan tersangka, sampai berapa lama? Nggak ada batas. Nggak ada batasnya. Saya pernah ngantarkan jenazah ke kuburan.
mau ditalkinkan, ada yang bisik ke saya. Gimana bang katanya orang ini? Masih Statusnya tersangka. Waduh, dikuburkan. Ya. Jangan ke orang biasa. Nggak di SP3 juga itu. Di bawah sampai mati tuh, Bro. Ya kalau mati gugur kan. Iya, Nah, iya. Pak Tapi kan Harto, kasihan. Pak Harto bisa tetap. Iya. Ya, saya jadi Mensesnek nih. Saya dikasih tahu sama Mbak Mami, anaknya Pak Harto. Bang, Bapak mau ngomong sama Abang. Oke. Pergilah saya dari Seknek ke rumah sakit apa namanya tuh Pertamina. Pak Harto tuh udah penuh kabel saya ini. Jadi Lil katanya, ya saya taruh di telinganya. Lil, katanya, ini presiden sudah ganti-ganti. Saya ini kan sudah mau mati. Kok saya ini masih terdakwa? Saya kan sedih juga saya dengar Pak Harto ngomong. Iya. Ya, kamu kan Mensesnek sekarang. Kamu bantu diselesaikan. Itu. Saya, aduh sebenarnya. Ini bukan orang sembarangan. Pak Harto. Iya. Ya, bertahun-tahun statusnya Mantan itu. presiden. Begitu kan? Terdakwa. Ngadapnya sama SBY. Pak SBY ini gimana? Gimana Pak Yusril? Loh, ini kan urusan Tuhan nih. Kalau malam ini Pak Harto meninggal, Bapak besok jadi irup pemakaman Pak Harto. Yang dimakamkan ini terdakwa di pengadilan. Aduh, gimana caranya? Nah, itu kita selesaikan. Saya sempat agak tegang sama Abdurrahman Saleh, kan jaksa agung yang jaksa Saleh. agung, Udahlah bang, orang udah sakit begini, udah mau meninggal, masih kita kerjain juga gimana sih? Akhirnya malam itu juga dicabut status Pak Harto sebagai terdakwa itu. Nah itu. Karena kemanusiaan itu. Sekarang nih, kita ini kalau dinyatakan tersangka, berapa lama? Orang dinyatakan tersangka itu nggak enak kok. Iya, Ya kan? Iya, malu kan anak-anaknya stres di sekolah. Tersangka. Menurut saya orang tersangka itu harus ada batasnya. Kalau misalnya penyidik tidak bisa membuktikan, mengumpulkan alat bukti Dalam dia sekian bersalah, waktu. dalam tengah waktu tertentu 1 tahun misalnya, ya sudah dilepaskan aja orang ini. Bukan salah dia, salah Anda sebagai penyidik nggak bisa nuduh orang sembarangan buktinya nggak ada, udah setahun nggak ada hasilnya. Daripada ini bisa orang. Nah, ini kan harus disetarakan kedudukan warga negara yang punya negara ini dengan kita yang kebetulan sekarang ini jadi aparat penegak hukum. Coba kamu udah pensiun, kamu juga jadi tersangka, dikerjain orang juga, itu baru ngamuk-ngamuk juga. Oke. Nah, Prof, gini Prof. Tapi itu bagus juga sih, harus dikasih tengah waktu agar penyidik juga tetap gerak sih, Prof. Iya, Jangan sampai ada no viral no justice yang ini udah tersangka didiamin aja nih, masih bisa pelesir gitu. Iya. Tapi Penyidiknya kemana gitu. Ini kan Lagi, itu Prof, melanggar asas due process of law, ya, penegakan hukum yang benar dan adil. Saya ingin sekali sebenarnya, ya dululah 5 tahun saya dulu jadi Menteri Kehakiman, banyak sekali undang-undang yang sampai sekarang masih berlaku ya, yang saya buat di masa yang lalu. Sayangnya, misalnya korupsi ini sekarang, yang lagi rame-rame nih, Pak Prabowo mau ngasih pengampunan segala macam asal itu kan dikembalikan. malah jadi kontroversi, Prof. Iya, Prof. Kalau mau diam-diam Enggak, kata masalahnya gini, gitu soalnya. korupsi Bilang Pak itu Prabowo. kan orang semua tahu. Nah, seperti kayak nyakitin lah masyarakat itu kan. Uang negara diambil, Prof. Uang rakyat diambil. Uang rakyat diambil. Kita lihat beberapa tahun belakang misalkan orang yang jadi tersangka di show pakai apa rompi orange ya. Karena untuk membuat jerah itu, Prof. Ya Karena itu memang- kita mau membaca Enggak, itu kan memang kejahatan yang luar biasa. Ya, kan? memang. Saya Tiba-tiba yang Pak Prabowo statementnya lumayan, wah. Saya kan yang dulu mengubah Undang-Undang 3199 jadi undang-undang tahun 2001 apa gitu ya, yang membuat lebih keras undang-undang korupsi itu. Saya juga yang menerap undang-undang KPK kan, sampai jadi, ya, dan membahasnya itu dengan DPR. Tapi itu secara langkah sistematik. Nah, jangan dilupakan, itu Desember tahun 2023, itu saya menandatangani UN Convention Against Corruption itu di markas PBB di New York. Waktu saya jadi Mensesnek, saya tagih, ini kok cepat dong diratifikasi. Diratifikasilah tahun 2006. Nah sebenarnya dengan berlakunya Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 ratifikasi tentang UN Convention Against Corruption, dalam 1 tahun kita harus menyesuaikan undang-undang tipikor kita itu dengan UN Convention yang sudah kita ratifikasi ini. Dari tahun 2006 sampai hari ini, itu pekerjaan yang nggak kita kerjakan. Maka kita tetap berputar dengan menggunakan undang-undang tipikor yang ada, pasal 2, pasal 3 itu yang sebenarnya
bisa menimbulkan multitafsir, ya kan? Barang siapa yang memperkaya diri sendiri, orang Atau lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara, ini kan tafsirnya kan bisa 1000 arti, ya kan? Hukum pidana itu kan harus lex serta, harus tidak boleh mempunyai 2 arti, harus dalam menegakkan hukum itu kan norma hukum itu dia harus adil dan pasti. Walaupun sebenarnya ini persoalan filsafat ya. Soal keadilan dan kepastian hukum itu bisa jadi bahan perdebatan panjang sejak zaman Yunani sampai zaman Islam sampai zaman sekarang. Yang adil itu pasti. Hukum Islam mengatakan ya dalam keadilan itu ada kepastian dan dalam kepastian itu harus ada keadilan. Filosofinya memang seperti itu. Tapi kadang-kadang menyerasikan antara keadilan dan kepastian hukum itu kadang-kadang mengalami ketegangan di lapangan. Nah, bagaimana kita ambil titik tengahnya yang bingung. Hukum pidana itu nggak bisa multitafsir karena menyangkut HAM. Dengan hukum pidana itu orang bisa dipenjarakan seumur hidup, bisa dihukum mati. Kalau norma hukumnya itu tidak mengekspresikan asas keadilan dan kepastian, membuka ruang tafsir yang luas sekali. Jadi repot. Dan sampai hari ini kan penegakan hukum, mestinya definisi kita tentang korupsi itu sudah mengacu kepada UN Convention Against Corruption itu. Dan di antara item-itemnya itu, ya sebagian besar yang akhirnya yang didakwa korupsi itu adalah tindakan suap. Nah, bribery. Nah, suap di dalam negeri, suap di luar negeri, pemindahan aset. Nah, jadi penegakan hukum di bidang korupsi itu bukan lagi pada balas dendam dan penjeraan seperti yang otak kita sekarang ini, ya. Tapi lebih kepada pertama di samping orang itu dihukum, tapi tidak lagi yang menjadi utama. Yang kedua itu adalah mengembalikan aset negara yang dirugikan. Jadi itu sebenarnya. Jadi kalau saya katakan tadi, kalau orang contoh tadi kita menangani kasus orang punya HPH atau punya HTI tadi, dibandingkan Amerika menangani perusahaan penerbangan yang menyuapnya Emilia Satar, kan kita jauh berbeda. Nah, kita di sini, kita tindak ini, orang yang dihukum, perusahaannya oleng, PHK terjadi, perusahaannya bangkrut, tutup. Ya, padahal menurut filosofinya, penegakan hukum itu kan harus membawa manfaat bagi orang banyak. Nah, dalam konteks itu sebenarnya Pak Prabowo itu bicara dalam bahasa awam, bukan bicara hukum model saya. Jadi, kan presiden itu kan harus bicara yang dimengerti oleh semua orang. Bahasanya harus sama. Gitu. Beda kalau bahasa saya ini belum tentu dimengerti orang. Bahasanya kadang-kadang terlalu akademik kan. Pak Prabowo kan presiden, beliau harus bicara dalam bahasa yang dimengerti semua orang. Melihat siapa aja yang korupsi ya, kembaliin uang korupsinya. Kita maafkan, ya itu bahasa presiden. Tapi kalau kami orang hukum harus menerjemahkannya seperti apa. Nah itu yang saya katakan, konteks pembicaraan Pak Prabowo itu terkait dengan rencana untuk memberikan amnesti dan memberikan abolisi, grasi. Nah jadi Pak Prabowo kan sangat concern dengan masalah-masalah begini ya. Ya beliau diminta Presiden Marcos masa Mary Jane yang terkatung-katung 10 tahun. Ya. Diminta oleh Perdana Menteri Australia waktu APEC di Peru mengenai sisa Bali 9 yang 5 orang itu. Beliau, saya bilang, Pak, ini bisa ada jalan keluar. Kerjakan Pak Yusril, ini kasih aja. Begitu kan. Pak Prabowo ini kan hatinya baik orang ini kan. Nggak ada rasa dendam sama orang. Tapi gini Prof, lalu mendefinisikan sebuah keadilan. Karena ujung dari penegakan hukum itu kan biar adil. Orang melakukan tindak pidana, korupsi atau apapun itu kan dihukum biar adil gitu. Ya, karena dia melakukan sesuatu itu. Lalu mendefinisikan adil itu gimana, Prof? Dia dihukum tetap dihukum, ya. Tapi tidak penghukuman itu menjadi hal yang utama lagi. Yang paling penting adalah sebenarnya orang itu sebenarnya kan dihukum itu juga kita pun sudah lama inkonsisten. Kita tuh pakai KUHP Belanda, ya kan? Hakim itu mengikuti vonis pakai KUHP Belanda ini. KUHP Belanda ini kan baru diganti sama yang baru nanti Januari 2026. Ya, misalnya begini, barang siapa mencuri, ya kan, ya, dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun, ya kan. Barang siapa memperkosa, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Nah, lalu hakim memutus
Si A ini terdakwa, ya, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dan karena itu menjatuhkan pidana 5 tahun penjara. Tok dipotong. Ketika dieksekusi apa orang itu di penjara? Kan masuk LP, lembaga pemasyarakatan. Nah, kita kan lembaga pemasyarakatan itu kan bukan penjara lagi. Nah, itu sejak kapan? 63, Dr. Saharjo Menteri Kehakiman, konsepnya pengayoman. Baru tahun 95 jadi Undang-Undang Pemasyarakatan. Sekarang sudah di amandemen dengan yang baru. Jadi kalau Belanda dulu, orang itu dimasukin sel, ya, dikunci rapat-rapat, digebukin, di penjara, bikin jera. Sekarang ini di penjara 5 tahun, tapi prakteknya bukan di penjara. Dibina. Tapi dibina. Nah, dibina supaya sesuai dengan falsafah Pancasila, kan begitu kan? Supaya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai akhlak yang baik, dididik, ya, sadar atas kesalahannya, dan nanti keluar dari LP, kembali kepada masyarakat, ya sudah taubatan nasuha, kira-kira begitu. Sudah taubatan nasuha. Jadi filosofinya kan begitu. Jadi padahal ponisnya bilang di penjara 5 tahun, tapi nyatanya bukan di penjara, nyatanya kan dibina. Nah, jadi kadang-kadang jadi tanda tanya juga. Kalau memang tujuan pemasyarakatan itu membina orang supaya taubatan nasuha tadi keluar jadi orang baik. Sekarang kita ada hukuman mati, ada hukuman seumur hidup. Ya kalau orang tuh dihukum seumur hidup terus dibina jadi orang baik, nanti dia kembali ke masyarakat supaya sudah taubatan nasuha. Orangnya dihukum seumur hidup, bakal keluar dari situ. Itu waktu saya jadi Menteri Kehakiman, saya akhirnya mengajukan peraturan, membuat peraturan. Presiden itu berwenang memberikan remisi istimewa, mengubah hukuman seumur hidup menjadi hukuman penjara 20 tahun. Oh, Maksimal. Maksimal 20 tahun. Itu kenapa dibilang seumur hidup? Tetap dibina. Nah, kalau udah 18 tahun, ternyata ini orang udah jadi baik. Nah, Presiden gerasi istimewa 20 tahun. Artinya 2 tahun lagi dia sudah keluar. Nah, tapi yang saya nggak bisa pahamnya bagaimana caranya kalau dihukum mati. Kalau dihukum mati kan ditembak ya selesai kan begitu. Orangnya kan nggak bisa hidup lagi. jadi ini masalah yang jadi hukum kita ini banyak kontradiksinya. Nah sekarang dengan KUHP baru kan filosofi penjara udah nggak penjara lagi. Jadi udah seperti itu. Nah jadi kalau kasus korupsi itu orang tuh kalau bicara dia efek jera, ya tentu ya efek jera itu ya jera sendiri karena memang bukan apa-apa karena nggak semuanya kesempatan lagi. Dia mau korupsi, dia bukan bupati lagi, jadi gimana mau korupsi? Nggak bisa kan? Nah jadi dia sudah dihukum. Nah hukum itu kan tidak selalu hukuman penjara. Orang kalau jadi pejabat dituduh korupsi, itu kan lebih berat daripada dihukum. Ya, kalau dihukum benar-benar kan di penjara mungkin nggak begitu menderita, tapi hukuman politis, sosial itu kan besar sekali. Nah lalu yang paling penting itu recovery. Kerugian negara itu dikembalikan dan dijaga. Bukan cuma dikembalikan, dijaga. Seperti yang perusahaan penerbang Amerika tadi. Kalau kita kan enggak. Kalau di Indonesia udah ada arah mau ke sana nggak tuh, Prof? Ya. Seperti yang dilakukan perusahaan Kalau di dalam UN Convention Against Corruption udah seperti itu. Kalau dilaksanakan kan harus disesuaikan KUHP kita, tipikor kita dengan UN Convention Against Corruption. Tapi kan dari tahun 2006 sampai sekarang kan nggak pernah itu saya nggak ngebayangin kalau itu berlaku di Indonesia sih. Itu pasti ya, ramai sih di awal-awal. Kita sudah menerapkan hukum yang keras, ya. Tapi kan hasilnya masih begini. Prof, kenapa kita tidak mencoba sesuatu yang baru? Nah, soal mencoba sesuatu yang baru nih, Prof. Nanti kan di KUHP baru ini lebih menekankan restoratif justice ya. Itu saya kan kalau sering viral di media sosial, kadang-kadang nyuri nggak seberapa masuk pengadilan, itu nanti akan diarahkan ke ya sudahlah denda. Ya, restoratif justice itu tadi yang saya bilang tadi disuruh musyawarah, ya kan? Musyawarah, ya hukum Islam itu kan oleh orang yang nggak mengerti dianggap hukum kejam, keras sekali. Padahal orang membunuh aja disuruh musyawarah. Ya kan? Aneh kan? Dia disuruh musyawarah. Ya. Dan karena apa dalam hukum? Karena dalam hadisnya nyuri potong tangan. Potong tangan. Yang terpotret kan itu begitu. Kan hukuman maksimal. Kan? Iya. Dan belum tentu akan dilaksanakan. Iya. Jadi mencuri itu kan
macam-macam. Orang mencuri korek api sekotak misalnya, terus sama mencuri apa, gitu kan beda kategori. Jadi kan orang mencuri ya kan macam-macam karena kata terpaksa, karena kesulitan, karena apa kan semua menghapuskan sifat pidananya kan. Jadi nggak seperti itu pelaksanaannya. Jadi kalau melaksanakan hukum Islam itu dengan keliru, saya pernah mengalami itu di Pakistan, ya. Ketika mereka menerapkan hukum potong tangan, ya diterapkan begitu rupa. Banyak orang yang sudah dipotong tangan, tapi tidak menurunkan tingkat pencurian di Pakistan karena persoalan Pakistan adalah persoalan kemiskinan. Ya, kalau negara itu makmur, mengapain seorang mencuri? Ya kan, di samping apalagi ada kesadaran moral yang tinggi kayak orang Jepang. Orang Jepang nggak ada mau mencuri, dompet ketinggalan aja. Kalau pulang ke rumah sudah kembali ke rumah kita, ya kan, dompet kita di Jepang itu kan nggak ada tip, ya kan? Ini kita nih makan di restoran Jepang nih, kita taruh duit 1.000 yen, kita gelas nih. Dipanggil, duit kamu ketinggalan katanya. Mereka kita nggak mau ambil, terima. dipanggil polisi, antarin duitnya sama orang itu. Nah, kalau di coffee shop di Indonesia ada tuh, Prof, tempat tips mau jalan-jalan gitu. Iya. Di Pasti ada tuh. Kalau di Jepang nggak ada. Nggak ada tip dan itu kalau kita tinggal gitu, duit kita ketinggalan katanya, begitu. Jadi ya karena memang orang Jepang kan moralitasnya kan bagus. Dia itu dari kecil anak-anak Jepang tuh sampai kelas 4 SD itu nggak banyak belajar di sekolah, hanya belajar disiplin aja. Ya, dia kan nggak boleh SD mestinya dekat rumah dia udah ditentukan, nggak bisa milih SD favorit itu nggak ada di Jepang. Ini caranya dia pergi ke sana ini jalan kaki, nggak boleh diantar, jalan kaki, disiplin. Bagaimana caranya sopan dengan orang, gimana caranya ngomong, gimana matiin lampu, gimana matiin keran air, makan di sekolah dari pagi sampai jam 4 sore. Fundamental banget ya. Itu ya, makanya orang Jepang begini-begini itu semua orang kan, baik aja loh. Jadi ya karena apa, dia moralitasnya dibangun dan negaranya itu mengamalkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu. Saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Kalau kita ini kan sudah bayar pajak, sudah bayar macam-macam, kan nanti ada iuran RT RW lagi, ya kan? Ada iuran sampah lagi, ada lagi infak sedekah lagi dari basis, ya kan? Ada lagi sumbangan musola. Jadi kita udah bingung, banyak bener dibayarnya. Orang Jepang enggak, dia bayar pajak pasti sekian dan semua dikolek oleh negara. Begitu kita kerja, ya pajaknya itu besar kecil tergantung gaji kita dan posisi kita. Tapi begitu kita pensiun, ya dibayar rumah sakit, dibayar uang pensiun, tunjangan pensiun, semua sama. Jadi orang yang kaya membantu orang yang miskin. Disitulah ta'awanu 'alal birri wat taqwa tadi. Yang menjalankan siapa? Negara. Jadi orang membantu yang miskin, bantu orang infak sedekahnya itu negara yang menjalankan. Kalau kita kan sendiri disuruh infak sedekah. Udah infak sedekah, datang lagi kan. Saya jadi menteri, dulu menteri kehakiman. Datang nih anak HMI kan. Bang, ini HMI mau training. Ayolah, kasih lagi kan. Besok ini HMI mana lagi nih? Cabang mana kan lagi? udah datang kemarin. Eh ini pos kedokteran bang, kemarin pos hukum. Nyumbang lagi gitu kan. Lama-lama ya pulang. Kok abang kok nyumbangnya dikit amat? Saya bilang gaji menteri cuma 20 juta. Jadi berapa saya bisa nyumbang? Nah, katanya anti korupsi. Sekarang kalau saya udah jadi ketawa begitu ya. Tapi ya itu ya itulah dunia kita kan, kenyataan kita mau keluar dari itu ya nggak bisa juga kan begitu ya. Jadi kadang-kadang ya sampai sekarang gitu. Saya tuh baru aja dapat duit, entah ada klien bayar jadi advokat kan. Begitu datang sudah ada orang di depan rumah itu minta bantuan itu, kayaknya orang ini tahu aja saya baru dapat duit. Jadi itu ya itulah dunia ini kan, dunia kita ini ya begitu. Di Jepang nggak ada yang kayak begitu, nggak akan ada orang Jepang, tolong dong, gue lagi nggak ada duit. Jepang nggak ada, karena semua sistem security sosial dia berjalan baik, orang sekolah gratis, rumah sakit bayar semua apa itu. Nah kalau sekarang ini orang Jepang yang tua umur 70 tahun, anak-anak sampai umur 18 tahun dikasih duit kira-kira 8 juta tiap bulan, sudah 7 bulan. Ini udah apa kita bilang? Nah ini karena inflasi terjadi di Jepang, maka semua anak Jepang dikasih duit 8 juta 1 bulan. Orang udah 7 bulan. Supaya kamu belanja ya, supaya ada yang belanja.
Orang disuruh belanja, dikasih duit, supaya toko-toko itu jalan, restoran itu hidup. Ekonominya berputar. Ekonomi berputar. Ya kita kan, itulah ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu. Bukan kita di sini ini orang sendiri-sendiri, disuruh infak sedekah sendiri-sendiri. Itu kan bingung, ini mau dikasih sama siapa nih? Ya kan? Pokoknya Kasih lihat yang zakat. kasihan ya dikasih. Nah itu dia. Jadi sebenarnya di situ sebenarnya fungsi negara itu. Yuk, Prof, terakhir Prof, kemarin saya baca dari statement Prof itu menarik itu. Dalam penegakan hukum, itu nggak boleh didasari dengan kebencian. Iya. Apalagi pilih-pilih. Iya. Apalagi beda partai politik nih. Iya. Sikat, beda partai politik sikat. Gitu. Betul. Masih ada Prof begitu di Indonesia Prof? Ada sebenarnya. Kalau saya lihat ini Pak Supratman tegas, dia menghadapi PMI yang apa namanya begini kan, kemarin ada sedikit masalah. Ya, dan saya perhatikan beliau mengambil keputusan itu betul-betul norma hukum yang dijalankan. Ya. Saya pun dulu waktu konflik ke PKB antara Gus Dur dengan Pak Matori, Abdul Jalil. Ya. Ya, Gus Dur presiden, saya menteri. Saya dipanggil, Mas Yusril, tahu kan PKB? Ya tahu Gus. Ya sudah kalau sudah tahu. Maksudnya apa? Gak ada perintah lanjutan. Ya, pakai bahasa Jawa, tapi artinya kayak gitu. Ya sudah kalau sudah tahu kan. Jadi kata-kata aja. Gus, gini nih saya bilang, Menteri Kehakiman ini nggak boleh mihak Gus, saya bilang ya. Jadi kalau ini sudah dibawa ke pengadilan, Menteri Kehakiman itu harus tunggu. Ya, apa kata putusan pengadilan, itu yang kita sahkan. Ya, Gus Durnya kelihatan nggak tenang. Ketemu Matori, bos, yang punya saya ya. Matori kan kawan saya. Aduh ini gimana, ini Gus Dur maunya begini, Matorinya mau begini. Nah, saya berganti jadi Menteri Kehakiman, Hamid, yang ganti saya kan, Hamid Awaludin. Jadi saya udah bilang, Pak Hamid, yang urusan PKB, gini aja, tunggu aja putusan pengadilan. Nah, waktu Pak Hamid jadi menteri, ya yang dimenangkan Matori. Ya sudah, jadi yang itu aja disahkan gitu. Jadi saya kira beliau menangani kasus PMI sekarang. Pak Agung dan Pak JK. Iya, jadi harus jangan melihat Pak Agung, Pak JK-nya, harus melihat normanya seperti apa, itu yang harus dijalankan. Jadi memang menegakkan hukum itu, ya kalau kembali ke hadis Rasulullah kan mengatakan, ditanya beliau, apa ya maksud dengan adil, ya Rasulullah. Beliau menjawabkan, adil itu berikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya, dan cabut dari seseorang apa yang bukan menjadi haknya. Jadi kita fair begitu. Memang harus menyampingkan ada suka nggak suka. Ya. Jangan karena bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Itu kan disebut dalam Al-Quran kan. Bahkan disebutkan sungguhnya Allah itu menurunkan Al-Quran, Alkitab dan Al-Hikmah ya supaya kalian dalam mengadili di antara manusia hendaklah kalian memutuskannya dengan adil. Jangan sekali-kali kebencian kalian kepada satu golongan, satu kaum menyebabkan kalian berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah karena sungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Kalau kita baca surat Al-Mizan itu kan, ya Al-Mizan itu kan neraca kan, itu tuh. Ini ada gambar ini. Ya. Ini dari mana saya dapat gambar ini? Di Candi Borobudur. Yang mana? Ya. Filosofisnya itu. Jadi di Candi Borobudur itu. Ya kadang-kadang kenapa sih kita ini bikin simbol keadilan pakai gambar perempuan matanya ditutup tapi tampangnya tampang orang Yunani kok aneh begitu. Padahal kita punya saya pakai orang Jawa aja. Apa namanya? Ini ada di Candi Borobudur. Ya, itu ada filosofi raja di jadi satunya itu gambar ini daging, satunya gambar burung. Jadi ada raja itu melarang orang membunuh, sampai burung pun nggak boleh dibunuh. Binatang nggak boleh, apalagi bunuh manusia. Jadi tiba-tiba satu hari datanglah orang bertamu kepada dia. Datanglah burung terbang masuk. Jadi dia bilang, saya kepengen sekali makan burung itu. Raja bilang jangan. Orang ini ngotot. Saya kasihan sama burung itu. Dia berhak untuk hidup. Kalau kamu ingin makan daging, kamu makan aja daging saya. Saya akan potong daging saya sama dengan berat burung itu. Orang ini setuju. Burungnya ditaruh di yang sebelah itu timbangan, dipotong dagingnya, ditaruh di sebelah. Tapi anehnya dagingnya itu ternyata lebih ringan dari burungnya. Jadi, loh kok aneh ini kan? Aneh sampai habis tangannya itu, pahanya, ditaruh udah setumpuk dagingnya, tetap aja burungnya lebih berat daripada dagingnya.
Nah, dalam keadaan itu para dewa kemudian mengatakan ini raja yang betul-betul adil, raja yang mengorbankan dirinya sendiri untuk menegakkan hukum yang sudah dia buat, tidak boleh makan burung dan bunuh burung segala macam. Lalu Tuhan mengampuni, lalu dagingnya dikembalikan. Ya kira-kira kayak Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail lah, kira-kira kan mau disembelih. Ada penggantinya. Terus yang disembelihnya kan seekor domba. Kira-kira begitu. Jadi saya pikir ngapain kita mau menegakkan hukum ini pakai simbol Yunani. Makanya saya suruh tuh petugas LP di Mugang, kamu pergi ke Candi Borobudur ya, kamu foto itu. Tadi bodoh jadi. Karena tadi ada di Candi Borobudur itu. Sempat tadi ngobrol Prof, ini apa ini logo baru ini? Nah, Iya. Kayak timbangan di posyandu. Bukan, ada maknanya dong. Iya ternyata gitu kan bro. Iya. Kita ini kan dalam hukum aneh ya. Iya. Ya, padahal hukum Indonesia itu kan asasnya kan hukum adat dan hukum Islam. Itulah yang ada di otak orang itu. Kan? Misalnya ada makanan, orang tanya, ini halal apa haram? Ya kan? Saya dulu tekek-kekeh ketawa baca apa namanya itu babul masailnya NU. Ya kan? Ada orang tanya kepada apa namanya itu para kiai NU, bagaimana hukumnya jual pupuk kandang? Ini pertanyaannya. Jawabnya haram. Kenapa? Berdasarkan hadis, barang najis tidak boleh diperdagangkan. Betul. Nah sekarang saya jualan pupuk kandang kan saya dagang barang najis. Jadi dagang pupuk kandang tuh nggak boleh. Nah satu. Ada lagi pertanyaan. Bagaimana hukumnya orang nelpon? Zaman dulu kan belum ada handphone nih, yang pakai koin nih dimasukin uang 50 Telepon koin. Nah kan, jawabnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena transaksi dalam hukum Islam itu harus ada ijab kabul. Aku nikahkan kau dengan perempuan ini, aku terima nikahnya. Kan gitu kan, ada ijab kabul. Nah sekarang Harus saya terlihat nelpon, juga barangnya. angkat telepon, masukin barang. Ijabnya ada. Lah yang kabul siapa? jadi nggak sah. Jadi pertanyaan orang itu, otaknya itu nanya hukum, walaupun jawabannya itu udah out of date. Artinya yang menjawab itu tidak mempertimbangkan masyarakat itu berubah. Ya, kalau saya ditanya gampang aja. Ya ini kan yang terima kan Telkom. Kan udah begini kan. Ya, jadi tadi kemarin kita diskusi sama Pak Haikal, itu kepala urusan Badan Halal. Ya. Gimana Pak Haikal? Saya bilang pertanyaannya. Kan di dalam Al-Quran itu dikatakan yang haram itu kan binatang-binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Nah sekarang nih saya ambil ayam nih, saya nggak ngomong apa-apa nih, ya kan? Saya ngomong si Ahmad, si hantu itu, saya diem aja, saya potong ayamnya. Haram apa halal? jadi lucu kan? Sekarang gimana? Orang tukang motong ayam mau motong 1000 ayam. Bismillah, plek, bismillah, 1000 ayam. Sekarang pakai mesin. Mesinnya plek, ayamnya lewat, plek, potong, plek, potong. Sekarang bismillahnya pakai tip recorder. Jadi sebenarnya otak yang saya pahami, ya, masyarakat kita itu, hukum Islam itu sangat ada di dalam otaknya. Cuman kadang-kadang karena jawabannya itu ilmunya out of date, jadi orang tuh, bener aja kok begini, masa jual pupuk kandang haram begitu kan. Ini kan zaman sudah berubah kan. Jadi saya pikir mestinya kita itu belajar hukum barat, ya Belanda lah dulu kan, belajar hukum Islam, belajar juga hukum adat. Nah, jadi kalau zaman dulu ya, orang sekolah hukum itu kan gelarnya Meester in Rechten kan, Belanda. Itu kan kerjanya ngelecehin kiai-kiai. Diketawain kiai. Sementara kiai-kiainya, kamu ini belajar hukum Londo segala macam nggak ngerti. Kalau model saya kan belajar semua. Belajar hukum Belanda, belajar hukum Islam, belajar hukum adat. Nah, jadi saya pernah disuruh jadi promotor, orang ambil doktor di UIN Banda Aceh. Dia menulis disertasi tentang kitab muafakat dari Imam Ash-Shatibi. Promotornya profesor UI, kan jadi aneh. Itu kejadian di Aceh. Jadi saya pikir memang harusnya yang belajar hukum sekarang nggak cuma belajar hukum Belanda, mesti belajar hukum adat, belajar hukum Islam, jadi tahu. Harus komplit ya Prof. Komplit seperti Prof. Filsafat, hukum, agama, paket komplit Prof. Oke. Prof,
Thank you Prof. Udah kasih kesempatan. Kita tuh lagi senang sebenarnya. Karena tapi tentu waktunya Prof juga masih banyak agenda. Tapi sekali lagi terima kasih Prof udah sharing. Iya, sama-sama. Kita dapat pencerahan, insight baru di podcast Merdeka ini. Sekali lagi sukses terus Prof untuk jabatannya yang baru ini. Semoga niat-niatnya dilancarkan. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Siap. Terima kasih Prof. Yuk, baik, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih sahabat Merdeka.